Lapor, Apel Akbar, dalam rangka mulai masa kerja. Siap dilaksanakan. Ikat. Pembina apel memasuki tempat apel. Limpahan rahmat, karunia dan berkenannya, pada hari ini kita dapat melaksanakan apel perdana seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Kabupaten Maluku Tenggara. Apel ini merupakan apel perdana kami dengan seluruh ASN sejak dilantik sebagai penjabat Bupati Maluku Tenggara pada tanggal 31 Oktober 2023 oleh Bapak Gubernur Maluku, kemudian dilanjutkan dengan serah terima jabatan Bupati dalam rapat paripurna istimewa DPRD Kabupaten Maluku Tenggara pada tanggal 6 November 2023 kemarin. Bagi kami, apel ini sangat penting sebagai sarana silaturahmi kami dengan seluruh ASN, sekaligus juga untuk konsolidasi dalam rangka kolaborasi dan sinergitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Kami, saya dan keluarga ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Penjabat Sekda dan seluruh jajaran, termasuk seluruh ASN di lingkup Kabupaten Maluku Tenggara yang telah menyambut dan menerima kami dalam mengawali tugas dan tanggung jawab kami di daerah ini. Kami merasa bangga dan terhormat menjadi bagian dari masyarakat Maluku Tenggara. Kami merasa bangga dan terhormat menjadi bagian dari jajaran pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Dan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh terhadap apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia sesuai dengan instruksi beliau, kemudian arahan Bapak Gubernur Maluku pada saat pelantikan penjabat Bupati Maluku Tenggara dan pelantikan PJ Wali Kota Tual pada tanggal 31 Oktober 2023, serta dengan berpedoman pada surat keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 100.2.1.3 garis datar 4114 tentang pengangkatan penjabat Bupati Maluku Tenggara, serta berdasarkan RKPD Kabupaten Maluku Tenggara, maka ada 7 program prioritas yang menjadi agenda kami selama periode kepemimpinan pemerintahan 2023 dan 2024. 7 program prioritas ini sudah kami sampaikan secara resmi pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Maluku Tenggara. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, kami juga ingin menyampaikan 7 program prioritas ini kepada kita sekalian, menjadi komitmen kita bersama untuk dapat melaksanakan dan mengimplementasikan seluruh 7 program prioritas ini dalam rangka untuk memajukan daerah dan mensejahterakan masyarakat Maluku Tenggara. Yang pertama terkait dengan masalah peningkatan kualitas pelayanan dasar yang difokuskan pada bidang pendidikan dan kesehatan, termasuk pelayanan kependudukan dan catatan sipil. Program prioritas ini kami arahkan untuk mendorong peningkatan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Maluku Tenggara. Kami berikan apresiasi terhadap kinerja pada masa pemerintahan sebelumnya, periode kepemimpinan pemerintahan 2018-2023, di mana indeks pembangunan manusia menunjukkan tren yang terus meningkat. Dan ini harus kita pertahankan ke depan, kita tingkatkan ke depan, terutama pada periode kepemimpinan pemerintahan 2024. Demikian juga untuk pelayanan kependudukan dan catatan sipil. Khusus untuk pelayanan kependudukan dan catatan sipil,
memang bukan merupakan pelayanan dasar, tapi ini menjadi dasar bagi pelayanan yang lain dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik, sehingga 3 bidang ini menjadi prioritas kami untuk kita laksanakan bersama-sama dengan seluruh jajaran pemerintah daerah pada masa pemerintahan 2023-2024 ini. Kemudian yang kedua, terkait dengan masalah penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim, termasuk penurunan stunting. Ini menjadi program prioritas nasional yang menjadi fokus pemerintah daerah dan tanggung jawab kita bersama. Dalam RKPD pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara untuk 2024 ini juga sudah dituangkan secara jelas, sehingga kami harapkan dukungan dari Bapak Ibu sekalian untuk kita fokus menurunkan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrim, termasuk stunting di Kabupaten Maluku Tenggara. Khusus untuk kemiskinan, tren kemiskinan memang terus menurun, tetapi masih relatif tinggi karena masih berada di angka 21,19%. Program penurunan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrim ini nanti akan diimplementasikan salah satunya melalui program 1 OPD, 1 desa binaan untuk OHE dan desa yang memiliki kemiskinan dan kemiskinan ekstrim tertinggi. Mudah-mudahan melalui program ini kita dapat menurunkan kantong-kantong kemiskinan yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara. Demikian juga untuk stunting. Stunting ini harus kita turunkan sampai di level sesuai dengan target nasional 14%. Kita juga patut memberikan apresiasi terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan 2018-2023, di mana angka stunting yang mencapai 30,01% berhasil diturunkan menjadi 16,05% pada tahun 2023. Harapan kita pada tahun 2024 angka stunting harus kita turunkan sampai pada batas sesuai dengan target nasional, yaitu 14%. Kemudian yang program yang ketiga yaitu program peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan. Ini menjadi penting karena kualitas tata kelola pemerintahan akan menjadi dasar dan fondasi kita untuk menggerakkan seluruh sektor-sektor pemerintahan lainnya. Khusus untuk program prioritas peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan ini, kita akan fokus pada peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran. Harus ada konsistensi antara perencanaan dan penganggaran ke depan, sehingga pada tahun 2024 setidaknya kita harus bisa mencapai angka 85% sesuai dengan RKPD Kabupaten Maluku Tenggara. Demikian juga di sektor peningkatan pendapatan asli daerah. Kita memiliki potensi pendapatan asli daerah yang cukup besar, tetapi sampai dengan tahun 2023 ini kita baru mencapai pada angka 7% dari total APBD kita. Ini masih kecil. Kita harus bekerja optimal, kita harus bekerja maksimal, buat inovasi-inovasi dan terobosan sehingga PAD kita juga bisa terus meningkat. Dampaknya adalah nanti terkait dengan kesejahteraan pegawai yang nanti akan kami jelaskan di akhir sambutan ini. Kita juga akan fokus terhadap peningkatan kualitas tata kelola keuangan. Kita patut bersyukur bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini Kabupaten Maluku Tenggara sudah berhasil mencapai opini pengelolaan tata kelola keuangan pada level wajar tanpa pengecualian. Ini harus kita pertahankan terus sehingga pada akhir tahun 2024 nanti wajar tanpa pengecualian ini dapat kita pertahankan terus dengan adanya perbaikan di titik-titik tertentu. Demikian juga pada aspek pengawasan harus kita tingkatkan. Inspektorat harus berfungsi sebagai pendamping OPD-OPD dan mengawal proses penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Inspektorat dan OPD-OPD juga, atasan-atasan langsung pimpinan OPD, harus melakukan pembinaan dan pengawasan secara berjenjang terhadap seluruh proses tata kelola keuangan daerah.
sehingga wajar tanpa pengecualian yang sudah diberikan oleh BPK tersebut dapat diikuti dengan kualitas tata kelola kita secara konkret pada implementasi program dan kegiatan pada masing-masing OPD. Pada masa periode kepemimpinan 1 tahun ke depan ini juga kita akan fokus untuk meningkatkan indeks merit system. Tahun 2023 kita sudah mencapai target masuk dalam kategori cukup. Dan bagi kami ini harus kita terus tingkatkan ke depan sampai dengan kategori baik. Dan kalau ini sudah kita capai, maka insya Allah tata kelola manajemen aparatur sipil negara ke depan akan menjadi semakin baik. Proses pembinaan dan pengembangan karir pegawai juga akan semakin baik. Kami memiliki latar belakang pengalaman karir sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah, sehingga bagi kami pengembangan dan pembinaan aparatur sipil negara termasuk manajemen tata kelola aparatur sipil negara harus dikelola secara profesional dengan pendekatan merit system. Kemudian yang keempat terkait dengan kemudahan investasi. Kita tahu bersama bahwa kapasitas fiskal daerah ini terbatas, sehingga diharapkan investasi ini bisa menjadi daya ungkit untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Masih banyak hambatan yang kita hadapi, terutama dari aspek regulasi, kemudian pertanahan, pajak, keterbatasan sumber daya manusia, termasuk keterbatasan infrastruktur. Kondisi karakteristik wilayah Kabupaten Maluku Tenggara sebagai daerah kepulauan ini sangat berpengaruh terhadap aksesibilitas dan konektivitas wilayah, sehingga ke depan kita harapkan kita dapat melakukan inovasi dan terobosan-terobosan untuk menghilangkan hambatan-hambatan tadi. Kita dorong pertumbuhan investasi di daerah sehingga benar-benar bisa menjadi stimulus untuk menggerakkan perekonomian di daerah. Kemudian yang kelima terkait dengan pembangunan akselerasi infrastruktur. Ini juga penting. Dalam periode kepemimpinan pemerintahan sebelumnya, progres pembangunan infrastruktur kita sudah masuk dalam kategori yang baik, dan ada peningkatan cukup signifikan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di daerah ini. Konektivitas dan aksesibilitas sudah dibuka, dan ke depan ini kita harus dorong terus sehingga pada tahun 2024 akselerasi terhadap pembangunan infrastruktur juga bisa kita capai, sehingga masyarakat kita bisa merasakan manfaat pembangunan secara adil dan merata. Kemudian yang ketujuh terkait dengan agenda untuk memfasilitasi dan mensukseskan pemilu, baik pemilu legislatif, pemilu presiden dan wakil presiden, dan pilkada serentak pada tahun 2024, termasuk menjaga netralitas aparatur sipil negara. Dalam waktu dekat kita akan bentuk tim pengawas netralitas ASN. ASN harus bekerja secara profesional dan berdiri pada posisi yang netral, tidak boleh terpolarisasi pada kelompok-kelompok dan kepentingan-kepentingan tertentu. Kita harus berada di jalur sebagai aparatur sipil negara yang memiliki tugas utama yang pertama, yaitu melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh PPK. Kemudian yang kedua, memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan profesional. Dan yang ketiga, sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Tugas utama itu saya harapkan dapat kita laksanakan dan menjadi tanggung jawab kita bersama. Kita tidak boleh terpengaruh dengan hiruk pikuk agenda pemilu, kemudian kita terjebak dengan praktek politik praktis. Kita harus benar-benar berdiri netral untuk mengawal agar pelaksanaan pemilu dapat berlangsung secara bebas, jujur, dan adil. Kita harus menjadi bagian untuk mensukseskan agenda pemilu, pemilu presiden dan wakil presiden, pemilu legislatif, dan pilkada serentak,
tahun 2024. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati dan banggakan, itulah beberapa poin strategis yang menjadi agenda prioritas kita ke depan selama periode kepemimpinan pemerintahan 2023. Insya Allah kami yakin seluruh 7 program prioritas ini dapat kita laksanakan dengan baik jika kita bisa bekerja dengan keras, bekerja dengan cerdas, bekerja dengan ikhlas, dan bekerja dengan tuntas. Untuk itu kami mengharapkan dukungan dari Bapak Ibu semua sebagai aparatur sipil negara, sebagai penggerak roda pemerintahan, sebagai garda terdepan dalam penyelenggaraan pemerintahan, untuk mendukung seluruh 7 program prioritas yang sudah ditetapkan ini. Mari kita sama-sama bergandengan tangan, bahu-membahu, saling keku, saling menopang sebagai aparatur sipil negara untuk memajukan daerah dan mensejahterakan masyarakat di daerah ini. Dalam beberapa kesempatan saya sudah sampaikan, baik pada saat penerimaan kami di daerah ini maupun pada rapat paripurna DPRD istimewa kemarin, kami sudah tegaskan, kita boleh berbeda pilihan, kita boleh berbeda pendapat, tetapi kita tidak boleh berbeda dalam arah tujuan untuk memajukan daerah dan mensejahterakan masyarakat EVA. Mari sekali lagi kita sama-sama bergandengan tangan, saling bahu-membahu, bekerja untuk memajukan daerah ini dan mensejahterakan masyarakat. Yang terakhir, ini menjadi penting bagi kami sebagai masukan bagi kami sebagai unsur pimpinan, masukan bagi kami sebagai penjabat bupati, masukan kepada penjabat sekda, termasuk kepala perangkat daerah. Kami ingin mendengarkan masukan dan aspirasi Bapak Ibu sekalian dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan ke depan. Kami harapkan ada perwakilan dari pegawai eselon 2, 3, dan 4 untuk silakan menyampaikan aspirasinya, dan nanti kami akan jawab pada saat ini juga. Silakan. Masalah tambahan penghasilan pegawai bagi ASN di Kabupaten Maluku Tenggara. Dan kami pastikan pada tahun 2024 tambahan penghasilan pegawai akan diberikan kepada seluruh ASN di Kabupaten Maluku Tenggara. Tentu dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Ini adalah komitmen kami. Ini adalah komitmen kami. Secara prinsip, apa yang menjadi aspirasi dan keinginan Bapak Ibu akan kita penuhi pada tahun depan. Saat ini kita sementara merumuskan besarannya, yang akan kita hitung secara rasional dan objektif. Mudah-mudahan penetapan besarannya bisa memenuhi ekspektasi dan harapan Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua, saya ingin komitmen dari kita juga bersama. Kita di unsur pimpinan akan memperhatikan secara sungguh apa yang menjadi harapan dan Bapak Ibu sekalian. Tetapi di sisi lain, kami juga mengharapkan dukungan dari Bapak Ibu untuk dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai ASN. Kinerja tetap harus dijaga, disiplin tetap harus dijaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kami minta seluruh pimpinan OPD melakukan pembinaan secara berjenjang. Apapun masalah yang dihadapi di masing-masing OPD, saya harapkan disampaikan melalui saluran yang tepat. Jangan disalurkan di saluran yang salah. Kalau ini dilakukan, maka potensi bias akan sangat tinggi. Itulah yang kami maksud tadi. Mari kita bangun kolaborasi dan sinergitas. Kita bangun konsolidasi. Kita semua di sini adalah bagian dari keluarga besar pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Dan sebagai keluarga besar, dalam satu keluarga, masalah apapun silakan disampaikan secara berjenjang ke masing-masing pimpinan OPD. Garisnya sudah jelas. Undang-undang ASN juga sudah jelas mengatur mekanisme pembinaan aparatur sipil negara. Untuk itu sekali lagi saya minta Bapak Ibu sekalian terus tunjukkan kinerja,
terus tingkatkan disiplin sehingga kita dapat mendorong peningkatan kemajuan di daerah ini. Kemudian yang terakhir, tadi ada pertanyaan dan masukan dari salah satu pegawai kita terkait dengan masalah pendidikan. Itu sudah menjadi program prioritas pertama pelayanan dasar, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, termasuk kualitas pelayanan kependudukan dan catatan sipil. Program itu adalah program besar yang harus kita laksanakan. Secara teknis dan detail akan dirumuskan oleh tim yang akan dibentuk oleh pemerintah daerah. Kemudian program prioritas ini harus dapat benar-benar diimplementasikan oleh masing-masing organisasi perangkat daerah sesuai dengan tugas dan pokok tugas fungsi masing-masing. Sekali lagi saya harapkan dukungan kerjasama dari Bapak Ibu sekalian sebagai aparatur sipil negara di lingkungan Kabupaten Maluku Tenggara. Mari kita bergandengan tangan untuk memajukan daerah dan mensejahterakan masyarakat EVAP. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan selesai. Telah dilaksanakan, laporan selesai. Terima kasih, Bubaran. Bubarkan. Maluku Tenggara yang tercinta.